Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nabila Permatasari dengan NPM 0120101037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dari kelas B, Universitas Widyatama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kontribusi nyata apa atau sedang Anda lakukan sebagai generasi Z dalam era pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama, apa itu generasi Z? Jadi generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut sebagai I generation atau generasi internet. Jadi mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Nah, langsung aja ke karakteristik generasi Z. Jadi, apa aja sih? Yang pertama, ada mahir teknologi. Jadi, generasi Z sendiri merupakan generasi yang hidup di zaman teknologi. Dan hal itu bukan menjadi sebuah rahasia lagi. Terus yang kedua, suka berkomunikasi. Jadi, maksudnya itu suka berkomunikasi dengan semua kalangan. Nah, yang ketiga, mengumbar privasi. Jadi, mengumbar privasi ini penggunaan jaring sosial yang ada dan jumlahnya banyak ini sayangnya digunakan oleh pada generasi milenial untuk menunjukkan segala hal yang dialaminya. Yang keempat, lebih mandiri. Jadi, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi Z itu lebih mandiri. Yang kelima, lebih toleran. Sikap toleransi itu mulai dikembangkan oleh generasi Z ini. Memang, saat ini termasuk di Indonesia rupanya beraneka ragam kultur dan budaya muncul dan semakin berkembang. Yang terakhir itu yang keenam, penuh ambisi. Maksudnya generasi Z ini lebih memiliki ambisi yang menggebu-gebu karir dan perkembangan diri serta kesuksesan mencerminkan karakter dari generasi di era digital ini. Selanjutnya, apa itu COVID? COVID itu kepanjangan dari coronavirus atau virus corona. Jadi virus corona ini jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa aja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, COVID berasal dari Cina. Kenapa? Karena pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus juga bisa disebut kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Selanjutnya, apa itu pandemi? Jadi, Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebaran yang meluas. Pada umumnya, virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam, batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Nah, apa aja sih kontribusi yang saya lakukan selama pandemi ini? Banyak sekali teman-teman. Yang pertama, menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan, menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin, rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, dan tidak lupa untuk vaksinasi. Kenapa? Karena vaksin tersebut diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap COVID-19. Nah, terus ada figuritas. Jadi figuritas itu unsurnya keteladanan atau itu tuh sangat penting sekali. Terus selama pandemi ini kita juga harus tetap aktif seperti membuat dan ikut webinar secara virtual dengan cara mengikuti organisasi kampus. Nah, pasti bakalan sulit, yang dimana biasanya aktual menjadi digital. Jadi, yang paling penting kita harus terapkan yang namanya mentalitas atau cobain aja.
Jadi banyak inovasi karena kegiatan lebih sedikit karena adanya pandemi ini. Dan yang terakhir itu sering berdiskusi dengan teman dan keluarga. Nah, ini kuncinya ada di komunikasi. Kenapa? Karena seperti ngobrol, berdiskusi, itu meskipun kita gak bisa belajar langsung ke kampus, tapi tetap tahu keadaannya seperti apa, atau bisa juga berdiskusi dengan orang-orang yang lagi karantina mandiri atau isolasi mandiri, atau bisa juga jangan jauh-jauh, yang dekat aja, seperti dimulai dari rumah. Semua bisa dimulai dari keluarga, gak cuma edukasi atau hal simpel aja, tapi seperti berkomentar di grup keluarga yang tadinya enggak menjadi ya. Nah, selanjutnya, apa sih peran generasi Z dalam mencegah penyebaran COVID-19 itu? Yang pertama itu menyebarluaskan kegiatan seluas-luasnya sebagai dukungan ikut mencegah merebaknya virus. Selanjutnya, menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan, menggunakan masker ketika keluar rumah. Selanjutnya, rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin, serta rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Selanjutnya, yang terakhir itu, jika tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik berdiam diri dengan tetap di rumah saja. Nah, terus untuk tetap produktif di masa pandemi itu bagaimana sih caranya? Di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya untuk produktif. Ada 5 tips. Yang pertama itu menuliskan daftar kegiatan setiap hari, atau bisa disebut to-do list. Jadi menuliskan daftar kegiatan yang akan kita lakukan setiap harinya. Yang kedua itu berolahraga. Jadi berolahraga itu memang penting, tapi selain menyehatkan, dengan berolahraga juga dapat menghilangkan stres dan kejenuhan. Nah, terus selanjutnya itu ikut kelas online dan memasak. Apa sih maksudnya? Jadi selama pandemi corona ini kan banyak kelas yang diadakan secara online, mulai dari kelas pengembangan dari diri seperti digital marketing, desain grafis, dan lain-lain sebagainya, hingga sharing session. Tapi tanpa kita sadari juga, kita selama di kampus itu kita juga daring gitu. Jadi untuk tetap produktif kita harus mengikuti kelas itu. Dan memasak, apa sih maksudnya? Jadi memasak itu salah satu referensi dari mengisi waktu luang selama pandemi agar tetap produktif. Terlebih lagi bagi kalian yang memang memiliki hobi memasak. Dan terakhir itu ada diskusi secara virtual dengan teman. Jadi maksudnya kita tidak perlu pergi keluar rumah untuk berkumpul ataupun nongkrong dengan teman-teman. Walaupun kita di rumah, kita bisa untuk nongkrong, bercerita dengan teman, dan canda tawa maupun tawa gitu. Jadi dengan menggunakan aplikasi seperti video call via WhatsApp, Zoom, Skype, Google Hangout, dan lain sebagainya. Nah, dari 5 tips ini yang paling penting dalam menghadapi pandemi ini, kita harus yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan jangan pernah menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak produktif. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.